Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Oke, di sini ada hal yang menarik teman-teman ya, di mana Dr. Tiva dan Roy Suryo itu mendatangi Komisi 3 dan Komisi 10 DPR. Ini tujuan mereka mendatangi DPR ini apa ya? Ya kalau aku juga kurang begitu tahu ya teman-teman ya tujuan mereka apa. Tapi di sini mereka sambil membawa buku. Apakah mereka sedang ya menjual ocehannya atau apa gitu kan, lumayan kalau misalnya ada yang membeli 1-2 buah gitu kan. Terus apakah mereka ada agenda lain misalnya seperti memohon perlindungan atau apa gitu, ingin bernegosiasi gitu dengan DPR kan. Dan ada video lain tentang Ahmad Kozzinuddin nih teman-teman. Ini Ahmad Kozzinuddin lagi di pemukiman warga, tapi seperti marah-marah gitu ya. Kita tahu karakter dari Ahmad Kozzinuddin ini memang suka marah-marah, orang yang nggak sabaran. Aduh, pengacara yang memang selalu marah-marah ya teman-teman, Ahmad Kozzinuddin. Ini sepertinya video lama ya, dan kasusnya apa juga aku di sini juga kurang tahu. Kalau teman-teman yang tahu ketik-ketik di kolom komentar. Cuman di sini Ahmad Kozzinuddin kayak apa ya, jelas gitu karakternya gitu, kayak memang orangnya memang tidak sabaran sekali gitu loh. Apakah dia merasa dia terserang atau bagaimana? Di sini kayak hampir diamuk gitu ya. Ya kalau bagi yang nggak sabar sih pasti kepancing emosi gitu. Tapi kayaknya orang-orang di sini sabar kayaknya. Karena aku juga sudah ada videonya, jadi kita langsung gas saja ke videonya. Nah, Pak Rajikin itu karyawan Jasindo punya hak. Sudah dari Komnas HAM. Tidak ada. Komnas HAM saya persoalkan. aduh. Dia kan satu orang mau ngelawan banyak orang. Lama-lama lucu juga ya pengacara ini ya. Dia tuh sampai segitunya gitu loh. Aduh, kalau nggak ada polisi di sana gimana ya dia ya nasibnya. Bener-bener dikeroyok kali ya. Jadi tidak boleh ada barang privat satupun yang dikeluarkan dari rumah ini tanpa perintah putusan pengadilan. Ini negara hukum, bukan negara barbar, bukan negara yang bisa dikangkangi lawyer, bukan negara yang dikangkangi oleh pengacara, apalagi aparat penegak hukum, satpol pp, polisi. Bentar, polisi yang di belakang itu loh teman-teman, malah ketawa dia. Tapi memang lucu sih ya. Satu-satunya yang punya kewenangan memaksa. Apa polisinya? Warga negara yang punya kewenangan untuk memaksa putusan pengadilan. Pak TNI, hati-hati Pak TNI, jangan terlibat semuanya. Kalau ada yang terlibat satupun saya persoalkan. Berhenti, tidak boleh ada yang ngambil satupun barang-barang privat yang dilindungi secara perdata. Kalian semua tidak bisa. Ini video lama ya teman-teman ya. Cuma masalahnya di sini memang udah kelihatan sih. Kamu dibayar. Gak boleh ada yang dikeluarin. Saya pasang badan. Ini negara hukum. Yang punya kewenangan memaksa mengeluarkan barang dari rumah para Rajikin hanyalah perintah unmanding putusan dari pengadilan. Hari ini adalah tindakan ilegal. Saya catat kalian semua. Saya tidak melakukan tindakan ilegal. Tidak ada masalah. Kamu juga diam. Bukan cepat. Saya mengenali banyak kamu. Jadi sekali lagi. Ya ampun, ini benar-benar minta dikeroyok atau bagaimana ya? Kok nggak sabaran sekali ya? Aduh, bentar teman-teman, ini pipiku sakit loh. Ya Allah. Polisi bawa! Amankan polisi! Dengarin dulu. Amankan Pak Polisi, amankan! Saya masih ngomong belum
Islam yang ada iman. Ini kalah lagi nggak terima. Biasa kok Tompel ya, Ahmad Kozinudin itu kalau kalah pasti emosinya juga meluap gitu. Ya, pastinya dilawan dengan emosi ya, dengan marah-marah. Kalau sekarang apa? Ingatlah, Anda tidak boleh berbuat zalim baik kepada Kalah-kalah bawa nama agama ya teman-teman. Aduh, memang beda ya, memang agak lain ada nih ya. Muslim maupun non-Muslim. Anda kelak di hari akhir akan diadili gantian. Anda telah berbuat zalim. Anda tidak bisa. Dia menakuti gitu. Menakuti kalau nanti akan diadili di akhirat gitu ya katanya. Berdalih, kalian kalau nggak mau silakan banding. Kalau nggak setuju silakan kasih. Tidak bisa begitu. Karena putusan yang diputus di sini ini nanti akan diadili kembali. Dan Diadili kembali. terlalu selama ini kami kira. Tapi apakah, bentar ya teman-teman ya, apakah aku yang nggak pernah dapat ini apa sih rekam jejaknya yang menang sidang atau bagaimana ya? Kalau dari yang aku searching dan aku dapatkan ya selalu yang ya kayak gitu, yang selalu kalah teman-teman. Tapi emang gimana ya, dia tuh nggak sabaran sih, selalu pakai emosi. Coba sabaran begitu ya. Ini apa? Ketika Komisi DPR paham maksud dan tujuan. Oke, dengerin dongeng RRT. Dalam hatinya, kan udah ke PBB internasional. Oh ya, ini waktu mereka ke Komisi 3 dan 10 DPR ya, ke DPR. Ya nggak tahu sih, di sini Dokter Tifa kayak ngangkatin buku gitu. Apakah lagi jualan ocehan atau bagaimana gitu ya, kan lumayan kalau ada yang mau 1-2 buah gitu ya. Terus apakah tujuan mereka ke sana itu mau bernegosiasi dengan DPR atau bagaimana ya? Minta perlindungan kah atau apa gitu? Ya hak mereka juga sih sebenarnya. Cuman ya gitu. Tujuan untuk Nah, menyampaikan ini ya, surat Gawat Rai Suryo dan untuk Dr. Tifa datangi Komisi 3 dan 10 DPR RI. Ya, rapat dengan pendapat umum tentang peristiwa-peristiwa yang kami lakukan, termasuk salah satunya kalau Komisi 10, yaitu karena masalah pendidikan tentang literasi. Kita baru saja memperingati Hari Literasi ya kemarin. Jadi ini tujuan kita adalah supaya bangsa ini itu memperoleh literasi yang benar, memperoleh pendidikan yang benar, tidak mengulangi apa yang sudah terjadi. Dan karena Oh iya, ke Komisi 10 sambil nunjukin buku gitu ya gitu ya teman-teman ya. Sambil nunjukin bahwa mereka ada buku baru. Komisi 10 itu adalah bidang pendidikan, maka kami lakukan hal itu. Yang kedua adalah kami juga barusan bahkan diterima oleh ahli dari DPR RI, staf ahlinya, langsung menerima kami di ruang VIP. Beliau mendengarkan dan akan menyalurkan nanti kepada unsur pimpinan Komisi 3 untuk melakukan apakah audiensi selengkap atau bahkan rapat dengan pendapat umum tentang kasus yang sekarang terjadi ketika kami menulis buku ini, termasuk pelaporan-pelaporan yang kurang lebih. Ya bener ya. Ya kurang lebih lah jualan ocehan gitu ya. Ya kan lumayan kalau ada yang berminat. Siapa tahu dengan buku yang setebal itu gitu ya, orang-orang pada minat gitu mau bacanya. Nanti betulnya akan disampaikan Pak Ahmad. Alhamdulillah sekali lagi kami datang dan dibina dengan baik, dan itu tujuan salah satunya adalah untuk mengangkat kembali para wakil rakyat kita yang kemudian sekarang sedang dipertaruhkan namanya. Jadi kalau DPR kemudian respon, itu akan kemudian baik untuk semuanya. Dan adik-adik tidak perlu berpanas-panasan, tidak perlu teriak-teriak di gerbang. Anda bisa masuk dan diterima dengan baik di sini. Dari awal saya kira itu dulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bentar, itu bukunya nggak keberatan Bu, ya Bu Dokter. Kenapa nggak minta yang lain pegangin aja atau gantian gitu dipegangin sama Pak Roy Suryo? Loh, Pak Roy ini nggak kasihan sama Dokter Tifa ya, masa buku seberat itu disuruh Dokter Tifa meganginnya? Kan pegel ya, tangannya pegel. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Roy Suryo tadi, bahwa kami hari ini diterima oleh 2 komisi sekaligus. Yang pertama adalah Komisi 10 yang membawahi salah satu bidang pendidikan. Kenapa
kenapa kami meminta audiensi dan nanti insya Allah akan ada agenda untuk rapat dengan pengacara. Karena hasil riset yang sudah kami tuangkan di dalam buku Jokowi White Paper ini sudah tersebar ke masyarakat. Sudah tersebar ke masyarakat, ada yang udah dapat akademisi, institusi, yayasan, lembaga-lembaga, dan universitas-universitas. Maka alangkah baik. Ini kan udah tersebar nih ke masyarakat, kata Dokter Tifa. Udah ada yang baca belum bukunya? Siapa tahu udah ada gitu ya. Boleh teman-teman ketik-ketik di kolom komentar. Apabila wakil rakyat di Komisi 10 yang bidang pendidikan pun juga tahu. Karena takutnya kami, kalau kami tidak segera melakukan audiensi kepada mereka, maka mereka nanti menjadi pihak yang terakhir yang tahu tentang isi dari hasil riset kami ini. Dan kemudian yang kedua adalah, ini persoalan literasi dan persoalan marwah bangsa ini serta sejarah bangsa ini. Maka untuk itu kami pun juga tadi ke Komisi 3 DPR yang membidangi salah satu bidang hukum. Karena kami ini sebagai akademisi saat ini juga sedang mengalami kriminalisasi. Kan ya, berarti bener ya, mereka itu pengen minta perlindungan ya ke Komisi 3 teman-teman. Dan ke Komisi 10 tadi ya seperti biasa nunjukin buku baru gitu, bahwa mereka ada buku baru ya. Atas tak ada tindakan pidana yang kami lakukan, tetapi ya memang itulah kriminalisasi. Karena itu kami juga meminta kepada Dikriminalisasi. Ini persoalan ijazah yang sudah 11 tahun menghadirkan, bahkan menghasilkan dua korban, yaitu Bambang Heri dan Gus Dur, ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai menjadi sebuah sejarah hitam bagi kami diterima Bu, itu kan? Kalau saya sama Mbak Esa, Mbak Ica, oke nih, enggak. Tapi kan kita bagaimana menyampaikan kepada pimpinan? Oke kita ini kan kita terima Ibu, nanti kita sampaikan bahwa kita bikin telaah tentunya. Lah ini adanya begini Mas, begini Pak, begini Bu, karena memang fenomenanya dua-dua saling melapor. Apakah nanti di pendidikannya kita minta apa berita? Ini lagi ke Komisi 3, sepertinya iya ya, makanya membahas tentang saling lapor gitu. Caranya pada waktu pendidikan itu diperlihatkan aslinya atau tidak, kan ini yang akan kita lihat. Mungkin irisannya dengan Komisi 3 bisanya di situ. Bener ya, Komisi 3 teman-teman ya. Menentukan iya atau tidak kan belakangan. Tapi setidak-tidaknya dasar mereka kemarin waktu berita acara pendidikan itu apa yang dilihat. Mungkin ini yang nanti bisa kami sampaikan nih Mas Roy, Bu Tifa, Mas kuasa hukum nih, gitu loh. Cocok ya. Jadi tetap panggil Prof pokoknya. Nanti jawab matur nuwun. Saya juga dipanggil Prof, tapi provokator. Oh jangan. Saya juga dipanggil provokator, kata Roy Suryo. Ya aduh, sambil ketawa lagi tuh, kayak nggak kue gitu lah kalau dia provokator. Aduh, ringan sekali ketawanya ya. Yang aku suka dari Roy Suryo tuh memang dia apa-apa ketawa gitu. Ya jangan keseringan aja, nanti kesannya kayak gila. Roy Suryo dan Dr. Tifa datangi Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI ya teman-teman. Dimana kalau Komisi 10 itu mereka ya menunjukkan bukunya kalau ini udah ada buku kami gitu ya. Memang harus ditunjukkan ke publik begitu. Dan kalau Komisi 3 itu ya terkait dengan hukum ya pastinya mereka ingin minta perlindungan lah begitu ya. Ya mungkin karena takut di penjara, tapi kalau di video sebelumnya Dr. Tifa malah nantang tuh pengen cepat-cepat di penjara. Rasanya tuh gimana sih? Kayaknya enak lah di sana, makanya Roy Suryo pengen lagi gitu katanya. Sampai nantang-nantang gitu. Dan kan katanya Dr. Tifa bilang kalau surat penangkapan mereka itu sudah terbit, sudah ada gitu. Perintah penangkapan gitu sudah ada, tapi sampai sekarang kami masih bisa menikmati bakso. Begitu katanya. Agak sedikit sombong sih ya, tapi ya nggak apa-apa sih, terserah dia. Cuman ya santai aja sih Bu ya. Nanti juga bakal dijemput. Terus aja berjuang. Terus Ahmad Kozinudin ngapain sih harus marah-marah ke pemukiman warga? Ya untung-untung nggak dikeroyok ya. Kalau dikeroyok wah bahaya. Untung banyak Pak polisi di situ ya mengamankan. Tapi ada tadi satu polisinya agak senyum gitu ya. sambil dengerin Ahmad Kozinudin berbicara. Tapi memang lucu sih kalau dilihat-lihat ya. Kenapa ya kayak nggak bisa sabar gitu. Orangnya suka marah-marah begitu ya.
Aduh, gimana sih Ahmad Kozinudin? Kalau kalah sidang, marah-marah ya. Solusinya itu. Terus tadi kalah sidang bawa-bawa nama agama. Oke, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sobat Setia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!